Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sampaikan dari Daniel 6 ayat 23. Saya bacakan. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya, ini tentang Daniel di dalam gua singa. Daniel didapati melanggar ketetapan raja yang membuat satu aturan bahwa tidak boleh seorang pun yang menyembah kepada Allah yang lain selain menyembah kepada Raja Darius. Tetapi apa terjadi kemudian? Raja Darius sebetulnya sayang dengan Daniel. Tetapi karena sudah terlanjur dibuat suatu maklumat atau ketentuan yang harus ditaati, Daniel melanggar karena Daniel tetap menyembah Allah yang hidup. Lalu kemudian singkat cerita Daniel dibuang dalam gua ya. Guanya ini ada singa. Ya, singa itu lapar-lapar. Wah, ini luar biasa. Semestinya menurut ukuran hitungan manusia, ya Daniel pasti mati. Habislah dia dimakan singa-singa. Tapi apa yang terjadi? Ya, ternyata tidak demikian. Ya, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita hidup dalam kebenaran, ya seringkali Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menolong kita, untuk menjaga hidup kita dari segala yang jahat. Daniel tidak bersalah. Daniel tidak melakukan kejahatan. Seperti yang dikatakan, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Di hadapan Tuhan tidak bersalah. Karena memang dia menyembah Tuhan. Dan juga terhadap Tuanku Raja, dia tetap menghormati walaupun dia tidak menyembah rajanya. Dan itu bukan suatu kejahatan, walaupun itu suatu undang-undang atau aturan. Jemaat dikasih Tuhan, keteguhan iman Daniel yang tetap menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup inilah yang membuat dia harus menghadapi konsekuensi dibuang ke dalam gua singa. Tetapi karena apa yang dilakukan itu benar di mata Tuhan, maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan singa-singa itu. Bayangin, singa-singa lapar itu harusnya bisa menelan, mencabik-cabik dan memakan habis tubuhnya Daniel. Tetapi itu tidak terjadi. Jemaat dikasih Tuhan,
Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk menjaga orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang dikasihinya. Karena itu, belajar dari Daniel ini, mari kita tetap berdiri di atas kebenaran. Jangan kita mau kompromi dengan dosa. Jangan mau kita diperdayai untuk melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Sebaliknya, lakukan kebenaran. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kerjakan dengan segenap hatimu. Nah, dengan demikian maka Allah akan berkenan atas engkau. Terhadap orang yang berkenan kepadanya. Sesungguhnya Allah yang akan turut bekerja dalam hidup orang itu. Allah yang akan melindungi. Tuhan Allah yang akan menolong apa yang menjadi pergumulan orang-orang yang sudah melakukan kebenaran. Orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang tidak mencemarkan hidupnya dengan segala macam keadaan dunia yang ada di sekelilingnya. Orang-orang yang mau tetap setia kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan, ya, tidak kompromi dengan dosa. Orang-orang yang demikianlah yang akhirnya mendapatkan campur tangan Tuhan dalam hidupnya, seperti yang terjadi dengan Daniel ini. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, teguhkan, kuatkan hatimu, tetaplah berdiri di atas kebenaran. Jangan kompromi dengan dunia, dengan segala kejahatannya, dengan segala tipu dayanya, dengan segala macam politiknya. Yuk belajar untuk kita lebih tegak lurus dengan kebenaran Tuhan. Oke, kita hanya menyembah Tuhan, kita hanya melakukan kebenaran di hadapan Tuhan dan bukan apa yang dunia tawarkan. Sekalipun ada risiko, sekalipun ada konsekuensi yang harus dihadapi. Ya, seperti yang dialami Daniel gara-gara imannya, gara-gara tetap dia menyembah Tuhan. Oh, risikonya adalah dia dibuang ke dalam gua singa. Tetapi kita tahu Tuhan sanggup menolong Daniel. Singa-singa itu dikatupkan mulutnya. Tidak ada yang melukai Daniel satu ekor pun. Ya, ada banyak singa di sana. Coba dikasih Tuhan. Dari sinilah kita tahu bahwa Allah kita berkuasa menolong setiap orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk menyelamatkan kita dari segala yang jahat. Selama kita terus ada dalam kebenaran, selama kita tidak melakukan kejahatan, selama kita tidak melakukan hal yang salah di mata Tuhan, tetapi kita mengerjakan kebenaran, maka disitulah Allah yang akan menolong dan berperkara dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur diingatkan untuk selalu tegak lurus terhadap firman Tuhan. Untuk kami tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan dosa. Tetapi kami tetap melakukan kebenaran apa yang dikenan Tuhan. Sekalipun ada resiko, sekalipun ada konsekuensi. Mungkin kami ditolak, mungkin orang tidak suka dengan yang kami lakukan. Tetapi kami mau tetap memegang kebenaran, menghidupi kebenaran, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kami tahu itu yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mempercayakan hidup kami Tuhan, senantiasa dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Dan biarlah hari ini, hari penuh damai sejahtera dan sukacita, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, dan segala berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus ya menghadapi hari yang baru, juga mempersiapkan Natal, tetap maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.